Halo semuanya, selamat datang di video dokumenter kami. Kami dari kelompok 5 akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi kampung adat yang masih menjaga tradisi di Jawa Barat. Sebuah kampung yang tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi sebagai simbol kuatnya tradisi dan kearifan lokal masyarakat Sunda. Di sini, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai luhur terus dijaga meskipun modernisasi semakin berkembang. Setiap sudut kampung ini menyimpan cerita tentang kehidupan, kepercayaan, dan keharmonisan antara manusia dengan alam lainnya. Inilah kisah tentang kampung adat Cikondang, jejak tradisi di tengah modernisasi. Selamat menyaksikan. Sampurasun wargi Jawa Barat. Kali ini kami akan mengajak kalian menjelajahi salah satu kampung adat yang masih menjaga tradisi leluhur dengan sangat kuat. Namanya Kampung Adat Cikondang yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Secara geografis, Kampung Adat Cikondang berada di kaki Gunung Tilu, Kecamatan Pangalengan. Kampung ini bukan sekedar tempat tinggal biasa, tetapi juga sebagai cermin kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sunda yang masih hidup hingga hari ini. Nama Cikondang berasal dari dua kata, yaitu Ci yang berarti air dan Kondang yang bisa diartikan pohon besar atau terkenal. Untuk menuju ke sini, butuh waktu sekitar 1,5 jam dari kota Bandung, menyusuri jalan berbukit dengan udara yang sejuk dan segar. Hai warga Jabar, sekarang saya sudah nyampe di Kampung Adat Cikondang. Nah, untuk pengetahuan kalian, di kampung ini masyarakat masih berpegang teguh kepada adat istiadatnya. Yuk kita jelajahi bareng-bareng. Untuk sampai ke pemukiman utama, kita harus berjalan sekitar 800 meter dari pintu masuk. Perjalanannya memang cukup menanjak, tetapi sepanjang jalan mata kita dimanjakan dengan pemandangan alam yang begitu indah. Oke teman-teman, jadi kita udah setengah jalan dan lumayan ngos-ngosan ya. Tapi di sini pemandangannya bagus loh, sangat sejuk walaupun panas, tapi itu nggak mengurangi kesejukan yang dihadirkan oleh kawan-kawan sekitar sini. Nah, di sini juga kita udah mulai melihat rumah-rumah adat dari Kampung Cikondang ya. Jadi kamera boleh diperlihatkan rumah-rumah adat. Rumah-rumah di kampung adat Cikondang disebut dengan bumi adat. Bentuknya khas Sunda, bergaya jula ngapak yang artinya seperti burung yang sedang mengepakkan sayap. Uniknya, rumah-rumah ini dibangun tanpa satupun paku. Semuanya disambung dengan pasak kayu. Bahkan, bentuk dan ukurannya pun punya makna. Ukuran 12x8 menggambarkan 12 bulan dalam setahun di kalender Islam, yang mencerminkan siklus waktu, dan 8 mengacu pada tahun 1948 yang merupakan tahun pembangunan ulang setelah kebakaran. Ada juga 5 jendela sebagai pengingat sholat 5 waktu, dan 1 pintu utama yang berarti kita berangkat dan pulang hanya kepada Allah. Rumah adat ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol filosofi hidup dan struktur sosial masyarakat Cikondang. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih, ternyata pada tahun 1942, Kampung Cikondang ini pernah mengalami kebakaran yang besar. Dari sekitar 60 rumah adat, kini hanya tersisa 1 rumah adat yang sekarang ditempati oleh Ki Anom Juhana, sang penjaga adat. Dan rumah ini sekarang jadi cagar budaya di Jawa Barat.
Kampung ini dipimpin oleh Ki Anom Juhana sebagai kuncen atau pemimpin adat. Mereka menjaga seluruh aturan adat dan menjadi penghubung antara masyarakat, leluhur, dan juga alam. Ki Anom, bolehkah Ki Anom ceritakan kepada saya apa sih makna daripada rumah adat itu untuk masyarakat di sini? Kayak gini, jadi saya sebelum sebelum masuk ya, sebelum masuk ke lokasi rumah adat ya, saya perkenalan dulu. Nama saya Anom Juhana, udah sebagai pancen tugas sebagai juru kunci. Juru kunci itu udah tugas udah 26 tahun. Dan baca filosofi simbol kalau dulu filosofi seperti gini filosofi untuk rumah itu ada jendela semuanya 5 1, 2, 3, 4, 5 itu artinya filosofinya kalau orang Islam itu harus melaksanakan 5 waktu ya. Terus ada filosofi lagi pintu 1 asal Allah pulang kamu. Itu filosofi yang menyampaikan kepada masyarakat penyebaran agama Islam. Dan apa lagi? Tadi Aki menyebut tentang hutan larangan. Hutan larangan itu apa sih? Hutan larangan itu sejarahnya memang sejarahnya di hutan larangan, tapi Aki sampaikan sekarang sejarahnya hutan larangan. Di hutan larangan itu ada batu ya, saja bergening batu. Itu batu itu tempat satu untuk menyimpan benda. Jadi ratusan tahun dia taruhnya di hutan larangan. Tidak pakai bangunan, tidak. Ditaruh aja. Ditaruh saja. Nah zaman Belanda takut dirampas oleh Belanda, maka diturunkan. Tapi masih ada. Ya, tapi benda itu masih tertutup, tidak terbuka. Masih tertutup dalam batunya. Iya, kali tertutup dikerumahkan. Dikarenakan waktu zaman Belanda takut dirampas oleh Belanda. Maka diturunkan masih ada, tapi masih tertutup, tidak terbuka. Tapi terus yang kedua ada tamu ya, ada tamu sebelum masuk ke lokasi, Bapak menerangkan dulu tentang yang tidak diperbolehkannya. Kalau harinya yang tidak diperbolehkannya 1 hari Selasa, 2 hari Jumat, 3 hari Sabtu. Kayak 3 hari. Itu tidak diperbolehkan. Kalau mau kunjungan ke sini hanya yang dari sini, tidak boleh masuk ke hutan larangan, tidak boleh masuk ke rumah, tidak boleh masuk ke makam. Terus yang kedua, kalau perempuan sedang ada halangannya haid, itu tidak boleh masuk. Terus yang ketiga kalau agamanya seperti orang-orang Taiwan, Konghucu, Nasrani ya, dan dia Nasrani, itu tidak boleh masuk. Tapi kalau untuk pelajaran bisa, kalau bisa di luar aja. Di luar aja ya. Di luar aja. Tapi tidak boleh masuk. Itu Pandang larangnya. Itu pandang larangnya itu udah dari dulu. dari dulu undang-undang. Jadi masuk ke hutan larangan. Di sini ada yang dikunjung ada 3 lokasi. 1 hutan larangan, 2 makom, 3 rumah paling lama sejarah dulu. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Terus tata tertib peradaban. Jadi peradaban itu kalau masuk ke hutan larangan, alas kaki harus dibuka, melangkah kalau harus masuk kalau kanan, kalau keluar kiri. Sama rumah makam sama. Rumah adat bukan saja tempat untuk tinggal, tetapi rumah adat juga adalah tempat yang sakral di mana di rumah adat dapat menggabungkan dunia manusia dan dunia spiritualitas.
Oke, kita sekarang udah sampai di depan pintu hutan larangan. Nah, di hutan larangan ini kita dikehendaki untuk melepas alas kaki sebelum masuk dan diwajibkan untuk melangkah dengan kaki kanan dahulu sebelum memasuki hutan larangan ini. Ini bukan tanpa alasan ya teman-teman. Tradisi ini dilakukan untuk menjaga warisan dari leluhur warga kampung Cikondang. Bagi sebagian orang, aturan ini mungkin terlihat aneh atau tidak masuk akal. Namun, bagi masyarakat Cikondang, hutan ini adalah ruang suci yang dipercaya memiliki energi spiritualitas. Karena itu, setiap langkah yang diambil harus dilakukan dengan hati yang bersih dan penuh kesadaran. Menurut pemikiran Mircea Eliade, manusia tradisional mengenal dua dunia, yaitu yang sakral dan yang profan. Yang sakral adalah tempat lahirnya kekuatan ilahi, sedangkan yang profan adalah dunia biasa, tempat manusia beraktivitas setiap hari. Oke teman-teman, jadi sekarang kita berada di dalam hutan larangan. Ya, kalau dilihat dari pandangan Eliade dalam teori antropologinya, hutan larangan ini bisa disebut sebagai tempat yang sakral. Kenapa? Kenapa bisa disebut tempat yang sakral? Karena ketika kita memasuki hutan larangan ini, kita akan merasa dekat dengan hal gaib atau spiritual. Nah, tempat ini kita tidak dapat bedakan dengan tempat yang di luar. Kami tidak dapat berkata-kata, tapi kalau kalian datang ke sini perbedaannya jelas terlihat. Akan sangat terasa antara di luar dan di dalam hutan larangan. Nah, seterusnya sebelum masuk hutan larangan ini, kita perlu membuka alas kaki dan melangkah dengan kaki kanan dahulu, karena itu sebagai penyucian diri kita dan hormat dengan tradisi yang berada di sini, supaya untuk mengelakkan apa-apa berlaku. Jadi untuk teman-teman yang akan survei atau main ke kampung adat Cikondang, ketika memasuki hutan larangannya, jangan lupa untuk melepas alas kaki, Melepas alas kaki dan melangkah dengan kaki kanan. Dan apabila kita keluar, kita melangkah dengan kaki kiri. Nah teman-teman, sekarang di sini ada satu tempat yang biasa dipakai oleh ibu-ibu kampung adat untuk menumbuk padi. Dan kegiatan ini masih sering dilakukan loh sampai sekarang. Bahkan di era sekarang yang serba instan, ibu-ibu kampung adat masih sering menggunakan alat ini untuk menumbuk padi. Ini adalah salah satu tradisi yang masih kuat dan terus dilakukan oleh masyarakat kampung adat Cikondang. Setiap tahun, masyarakat mengadakan ritual rembuk padi dan membuat aneka makanan dari beras ketan. Kampung ini juga masih melestarikan kesenian beluk, yaitu nyanyian tradisional yang dipertunjukkan pada acara-acara penting, seperti kelahiran, khitan, dan perayaan rumah baru. Melalui kesenian ini, nilai-nilai kebersamaan dan identitas budaya terus dijaga dari generasi ke generasi. Nah, itulah perjalanan kami di Kampung Adat Cikondang. Kampung Adat Cikondang adalah rumah bagi adat, alam, dan spiritualitas. Nah, pada zaman yang modern ini, kita bakal susah untuk jumpa kampung yang masih mengekalkan adat-adat daripada leluhur mereka. Jadi, pada teman-teman, silalah untuk datang mengunjungi Kampung Adat Cikondang ini, karena di sini semuanya ada. Kampung Adat Cikondang bukan hanya warisan budaya, tetapi juga cermin kehidupan sosial dan antropologis masyarakat Sunda. Dari sini kita belajar bahwa menjaga tradisi bukan
bukan berarti menolak perubahan, melainkan menjaga jati diri di tengah dunia yang terus berubah. Kami dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung berkunjung ke rumah adat Cikondang.